Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khumairina Ulfa dari Prodi Ilmu Tasawuf Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pangandaran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya mengenai keutamaan ilmu dan akhlak seorang guru terhadap dirinya, perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim Muta'alim. Latar belakang dari kajian ini yakni di zaman modern, manusia telah kehilangan misi keilahiannya sehingga mereka mudah dihinggapi dengan kegersangan batin atau sering kita sebut dengan krisis spiritual. Dapat dibuktikan dengan lemahnya peran agama di tengah masyarakat. Mereka memahami agama hanya sebatas pemahaman dan pengalaman agama secara formalitas saja, belum mencapai pada pemahaman yang sampai menyentuh tingkat penghayatan batiniah. Adapun salah satu contoh krisis spiritual yakni krisis akhlak. Di zaman modern ini yang serba canggih, jika tidak dibarengi dengan penanaman akhlak yang baik, maka akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri. Contohnya, memudarnya sopan santun terhadap guru dan orang lain di sekitar kita. Mereka terlalu mengejar perkara duniawi, bahkan mereka tidak paham akan keutamaan ilmu sehingga ketika di majelis ilmu mereka hanya bergurau, bahkan sampai meremehkan gurunya atau ilmunya itu sendiri. Dari keresahan-keresahan tersebut, saya sebagai penulis tertarik untuk kaji bagaimana keutamaan ilmu dan bagaimana akhlak seorang guru terhadap dirinya, perspektif Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim Muta'alim. Masuk pada biografi pengarang. Adabul Alim Muta'alim ini dikarang oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang memiliki nama asli Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahab bin Alim. Beliau lahir pada 12 Februari 1871 Masehi dan wafat pada 25 Juli 1974 Masehi. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari dari Demak dan ibunya bernama Nyi Halimah yang merupakan anak seorang Kiai Islam, pendiri pondok pesantren Gedang Jombang. Nenek moyangnya yakni Kiai Sihah yang juga merupakan seorang pendiri pondok pesantren Tambak Beras Jombang. Dia dari silsilah keturunannya, beliau merupakan dari kalangan elit ulama pesantren. Dilihat dari silsilah ayahnya, itu beliau menyambung sampai pada Sultan Giri atau Ainul Yakin. Kemudian masuk pada pendidikan Kiai Hasyim Asy'ari. Sejak kecil beliau dirawat oleh ayahnya dan kakaknya. Hingga pada usia 14 tahun, beliau sudah diizinkan untuk mengajar di pondok pesantren ayahnya berkat kemahirannya dan beliau sudah menghafal Al-Quran. Kemudian di usia 15 tahun, beliau berkelana ke segala penjuru Pulau Jawa. Salah satu di antaranya yakni Pondok Pesantren Wonokoyo, Probolinggo, Pondok Pesantren Langkatan Tuban, Pondok Pesantren Trenggalek Semarang, Pondok Pesantren Ki Bangkalan yang di bawah naungan Ki Haji Halil Nakalan. Kemudian juga belajar di Pondok Pesantren Siwalan Sidoarjo yang di bawah naungan Kiai Yakub, yang mana putri dari Kiai Yakub ini kemudian menjadi istri dari Kiai Hasyim Asy'ari. Setelah menikah, beliau dihadiahi ke Mekah oleh Kiai Yakub. Beliau di sana belajar dengan Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Kemudian di haji yang kedua ini, beliau juga belajar di sana lebih lama, di Mekah lebih lama. Beliau belajar dengan Syekh Mahfud Al-Taramasi yang merupakan putra dari Kiai Abdullah, pemimpin pondok pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur. Kemudian selain itu beliau juga belajar dengan Syekh Ahmad Zawawi, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Syed Yamani, dan masih banyak lagi. Tak hanya belajar dengan seorang guru, beliau juga menjadi seorang guru di antara muridnya yakni Kiai Jazuli, pendiri pondok pesantren Pelosok Kediri, Kiai Abdul Manaf,
pendiri Pondok Pesantren Lirboyo, kemudian Ki Bisri Syamsuri, pendiri Pondok Pesantren Den Anyar Jombang, kemudian ada Ki Tulungkori, Pondok Pesantren Tegarrejo Magelang, ada Ki Haji Syafaat, Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi, ada Ki Wahab Hasbullah, ada Ki Sa'ad Samsudin Arifin, ada Ki Haji Adlan Ali, Ki Haji Ahmad Siddiq, ada Ki Dahlan Kudus, dan masih banyak lagi. Kemudian dari ilmunya yang beliau dapat, beliau tuangkan dan menjadi karyanya, yang mana karyanya ini lebih banyak menjadi sebuah kitab. Beliau menulis dalam beberapa bidang, yakni tasawuf, fikih, dan hadis. Di antaranya yakni ada Adabul Alim wal Muta'alim, ada Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, ada Mawaiz, ada Ziyadah Ta'liqat, ada Risalah Jami'atul Maqasid, ada Al-Manasi Al-Suhro, dan masih banyak lagi. Kemudian latar belakang dari kitab ini yakni Ki Haji Hasyim Asy'ari menulis kitab ini. Beliau berpendapat bahwa akhlak merupakan suatu aspek terpenting dalam menuntut ilmu. Seperti perkataan bahwa barang siapa tidak bersyariat, maka dirinya tidak bertauhid dan tidak beriman. Sedangkan untuk bersyariat itu sendiri, kita memerlukan adanya akhlak atau budi pekerti. Sehingga ketika kita tidak berbudi pekerti atau tidak berakhlak, maka dirinya tidak bersyariat, tidak berilmu, dan tidak beriman. Oleh karena itu, Ki Haji Hasyim Asy'ari menulis kitab ini sebagai bekal seorang pelajar untuk menuntut ilmu. Kemudian metode dari penulisan kitab ini yakni metode nafsar yang juga dikuatkan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Kitab ini ditulis dalam bentuk bahasa Arab. Kemudian masuk pada gambaran umum kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini merupakan salah satu kitab karangan ulama besar Ki Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau juga dikenal dengan sebagai pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Kitab ini sudah menjadi rujukan di berbagai pesantren di penjuru Indonesia, khususnya di bidang akhlak dan etika. Kitab ini secara umum membahas tentang keutamaan ilmu dan akhlak atau etika dalam menuntut ilmu itu sendiri, yang mana akhlak sangat dibutuhkan dalam kehidupan, terkhusus dalam menuntut ilmu. Kitab ini dibagi menjadi 8 bab, diantaranya yakni menerangkan tentang keutamaan ilmu, bagaimana cara menjadi orang yang ahli terhadap ilmu. Kemudian di bab 2 ada menjelaskan adab atau etika seorang santri terhadap dirinya. Kemudian bab 3 ada menjelaskan tentang akhlak seorang pelajar terhadap gurunya. Bab 4 membahas tentang akhlak seorang santri terhadap pelajarannya. Kemudian di bab 5 menjelaskan tentang akhlak seorang guru terhadap dirinya. Kemudian di bab 6 membahas tentang akhlak guru terhadap sesama muridnya ketika bersama muridnya. Kemudian di bab 7 itu menjelaskan tentang akhlak guru ketika bersama muridnya. Dan terakhir itu membahas tentang adab murid terhadap buku belajarnya. Di kajian ini saya mengambil bab 1 dan bab 5, yakni keutamaan ilmu dan akhlak seorang guru terhadap dirinya sendiri. Masuk kepada pembahasan kajian. Pembahasan pertama yakni keutamaan ilmu. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini, beliau mengutip Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara engkau dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat para ulama sebab mereka itu sanggup memadukan antara ilmu dan amal.
Ibnu Abbas pun juga bersabda bahwa derajat ulama itu jauh di atas orang mukmin dengan silsilah 700 derajat. Sedangkan jarak antar dua derajat itu kira-kira seperti perjalanan 500 tahun. Kemudian para ulama adalah seorang yang merasa diri takut kepada Allah SWT. Sedangkan baru siapa yang takut kepada Allah SWT, mereka adalah tergolong khairul bariyah atau sebaiknya makhluk. Kemudian kemudian tujuan dari ilmu itu adalah pengalaman, karena pengalaman adalah buah dari ilmu. Sedang ilmu itu sendiri dengan ilmu menjadikan usia hidup manusia itu menjadi lebih berguna dan sebagai bekal di akhirat kelak. Menurut Wahab bin Munabbah, beliau berkata bahwa sesuatu yang diperoleh dari ilmu itu diantaranya yakni ada yang pertama kemuliaan, yang kedua keluhuran derajat, yang ketiga adalah dekat di hati para umat, dan ada kekayaan yang terhadap kewibawaan. Kelebihan ilmu itu terletak pada bagaimana ilmu itu digunakan atau bagaimana ilmu itu bermanfaat dan menjadikan orang yang memiliki ilmu itu lebih bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ilmu yang mereka miliki itu digunakan hanya semata-mata untuk mencari duniawi, baik itu berupa materi, jabatan, maupun untuk mencari kekayaan harta, maka pahala yang didapat mereka ketika mencari ilmu akan hilang. Orang yang menggunakan ilmu itu hanya sebatas urusan duniawi, maka mereka adalah orang-orang yang hatinya telah mati. Kemudian masuk pada pembahasan kedua, yakni akhlak seorang guru terhadap dirinya. Dalam kitab Adabul Alim Muta'alim ini terdapat beberapa akhlak, yakni seorang guru itu harus selalu istiqomah dalam bermuraqabah terhadap Allah Subhanahu, atau selalu menjaga dirinya agar senantiasa istiqomah bermuraqabah kepada Allah Subhanahu, baik dalam keadaan ramai maupun sepi. Kemudian senantiasa bersikap khauf, takut kepada Allah SWT, menanamkan rasa takut kepada Allah SWT dalam dirinya sebagai ucapan, baik berupa ucapan maupun tindakan. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa bersikap tenang, kemudian senantiasa bersikap warok atau bersikap warok atau berhati-hati dan selalu waspada terhadap dari hal-hal yang syubhat. Kemudian selalu bersikap tawadu atau rendah diri. Kemudian selalu bersikap khusyuk kepada Allah SWT. Terus kemudian ketujuh itu seorang murid harus menjadikan Allah SWT tempat sebagai tempat meminta pertolongan dalam segala keadaan. Kemudian yang kedelapan adalah tidak menjadikan ilmunya sebagai tangga untuk mencapai keuntungan yang bersikap duniawi. Kemudian tidak menggunakan santri-santrinya karena berasal dari anak yang berada. Tidak mengagungkan santri-santrinya karena santrinya itu berada. Jadi seorang guru itu harus menjaga wibawanya. Siapa yang membutuhkan ilmu, maka dirinya yang menghampiri ilmu, bukan ilmu yang menghampiri orangnya. Kemudian senantiasa berjuhud kepada Allah SWT. Seorang ustadz hendaknya memiliki sifat juhud yang lebih tinggi dan lebih kuat dibanding dengan kecintaannya terhadap harta dunia. Kemudian menjauhkan diri dari usaha yang dibenci syariat ataupun adat istiadat, seperti merubah bentuk diri manusia, seperti sulam alis sama cewek, sulam alif, terus iyalas, dan masih banyak lagi. Kemudian menjauhkan diri dari tempat yang bermaksiat, tidak mendatangi klub-klub malam, bermabuk-mabukan, dan masih banyak lagi. Kemudian menjaga dirinya dengan beramal
eh, seperti sholat jamaah di masjid, berdakwah, menebarkan selalu sabar terhadap cobaan. Kemudian yang ke-14 yakni bertindak dengan menampakkan kesunah-sunahan yang terbaik dan segala halnya mengandung kemaslahatan bagi kaum muslim. Kemudian yang ke-15 yakni membiasakan diri untuk melakukan kesunahan seperti berzikir, membaca Al-Quran, bersyalawat Nabi, dan masih banyak lagi. Kemudian bergaul dengan orang lain dengan mengedepankan akhlak yang baik, seperti menampakkan wajah yang berseri, menyebarkan senyum, sapa, dan salam. Kemudian membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang buruk dan terus merealisasikan perbuatan yang baik dan konkret. Kemudian yang ke-14 yakni senantiasa bersemangat dalam mencapai perkembangan keilmuannya dan selalu berusaha sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah SWT. Kemudian yang ke-19 yakni mengambil pelajaran dan hikmah dari apapun yang telah terjadi. Dan yang terakhir adalah menyibukkan diri untuk mengarang bagi yang bisa atau menyusun sebuah karya. Bagi yang tidak bisa maka sebaiknya dihindari karena takutnya dengan tulisan tersebut akan menjerumuskan kita pada sesuatu yang buruk. Sekian dari presentasi saya. Saya Siti Komenda izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.